Kami dari kelompok 3 dengan saya Putu Eka Pramita, saya Vita Devianti Putri, dan saya Intan Dwita Sukma. Di sini kami akan membahas mengenai topik 1 dengan outline sebagai berikut. Simak baik-baik ya. Imunitas yang diperantarai oleh sel atau cell-mediated immunity adalah bentuk pertahanan dari host, di mana limfosit T akan berperan sebagai sel efektor. Sel T berperan penting dalam menghilangkan mikroba yang bertahan hidup dan bereplikasi di dalam sel, serta memberantas infeksi oleh beberapa mikroba ekstraseluler. Cell-mediated immunity dibagi menjadi dua jenis, yaitu sel T limfosit CD8 plus cytotoxic yang berfungsi membunuh sel terinfeksi yang mengandung protein mikroba dalam sitosol, serta sel T helper CD4 plus yang berfungsi mengeluarkan sitokin yang merekrut dan mengaktifkan leukosit lain untuk memfagositosis dan menghancurkan mikroba. Mekanisme reaksi imun yang diperantarai sel T diawali dengan aktivasi sel T naif menjadi sel T efektor CD8+ oleh antimikroba. Lalu, sel T efektor yang berdiferensiasi akan bermigrasi ke tempat infeksi dan mikroba akan dihilangkan. Tipe reaksi imun yang diperantarai sel ada dua. Pertama pada vesikel, di mana sel T efektor dari subset CD4 plus TH1 dan TH17 mengenali antigen mikroba dan akan mengeluarkan sitokin untuk inflamasi dan mengaktifkan makrofag untuk menelan mikroba. Sementara pada sitoplasma, sel terinfeksi mikroba akan dihancurkan oleh efektor CD8 plus limfosit T sitotoksik atau CTLS. Selanjutnya adalah pengembangan dan fungsi efektor limfosit T CD4+. Di sini, sel T helper CD4+ dapat berdiferensiasi menjadi tiga subset utama sel efektor. Yang pertama, TH1 untuk sel T helper tipe 1 yang menghasilkan sitokin interferon gamma dan mengaktifkan makrofag untuk penyakit autoimun dan inflamasi. Lalu yang kedua ada TH2 untuk sel T helper tipe 2 yang menghasilkan sitokin interleukin 4, 5, dan 13 serta mengaktifkan eosinofil untuk mengatasi alergi. Lalu yang ketiga ada TH17 yang menghasilkan sitokin interleukin 17 dan 22 serta mengaktifkan neutrofil untuk mengatasi autoimun. Sel TH1 ini merupakan sel yang dapat merangsang pembunuhan mikroba yang dicerna fagosit dengan mengekspresikan ligan CD40 dan mensekresikan sitokin interleukin gamma, lalu nantinya meningkatkan kemampuan makrofag untuk membunuh mikroba yang difagositosis. Berikutnya adalah mekanisme aktivasi sel TH1, di mana ketika mikroba dicerna dalam fagosom makrofag, maka peptida mikroba pada molekul MHC kelas 2 akan dikenali oleh sel T CD4+. Lalu sel T yang termasuk dalam subset TH1 ini akan mengekspresikan ligan CD40 dan mensekresi sitokin interferon gamma. Alhasil, makrofag akan bersifat sangat mikrobisida dan dapat menghancurkan sebagian besar mikroba yang tertelan. Selanjutnya, sel TH1 ini akan berkembang dengan kombinasi antara interleukin 12 dan interferon gamma, di mana ketika sel T naif mengenali antigen mikroba, maka sel akan terpapar sitokin interleukin 12 dan interferon gamma. Lalu sitokin ini akan mengaktifkan faktor transkripsi yaitu TBET, STAT4, dan STAT1 yang akan memicu diferensiasi sel T menjadi subset TH1. Selanjutnya adalah sel TH2, di mana sel ini diinduksi pada infeksi cacing parasit dan penghancurannya dimediasi oleh IgE, sel mast, dan eosinofil. Sitokin khas dari sel TH2 adalah IL-4, IL-5, dan IL-13. IL-4 diproduksi oleh sel TFH akan merangsang produksi antibodi IgE yang melapisi cacing. Eosinofil menggunakan reseptor Fc untuk mengikat IgE dan diaktifkan oleh IL-5 yang diproduksi oleh sel TH2. Eosinofil yang teraktivasi akan melepaskan isi granulanya yang bersifat toksik bagi parasit. Dan sitokin IL-13 bertugas merangsang sekresi lendir dan peristaltik usus dan meningkatkan pengeluaran parasit dari usus. Lalu, bagaimana sel TH2 itu sendiri berkembang? Sel T CD4+ naif yang berdiferensiasi menjadi sel TH2 dirangsang oleh IL-4 yang mungkin diproduksi oleh sel mast sel jaringan lain, dan sel T itu sendiri di tempat infeksi cacing. Kombinasi stimulasi antigen mengaktifkan faktor transkripsi GATA3 dan STAT6. Sel-sel ini menghasilkan lebih banyak IL-4 dan memperkuat respon TH2. Selanjutnya adalah sel TH17. Sel ini merupakan subset dari sel T CD4+ yang menghasilkan sitokin utama yaitu interleukin 17 dan interleukin 22 dan berkembang untuk memerangi infeksi bakteri dan jamur dan dapat berkontribusi pada beberapa penyakit radang.
Fungsi utama sel TH17 adalah untuk merangsang perekrutan neutrofil dan monosit sehingga dapat menginduksi peradangan. Sel TH17 yang aktif akan menghasilkan sitokin interleukin 17 yang menginduksi produksi kemokin dan sitokin lainnya dari berbagai sel dan akan merekrut neutrofil dan monosit ke tempat peradangan. Sel TH17 juga merangsang produksi zat antimikroba yang disebut dengan defensin. Dan sitokin interleukin 22 berfungsi untuk mempertahankan fungsi penghalang epitel dalam saluran usus dan jaringan lainnya. Lalu, bagaimana sel TH17 berkembang? Perkembangan sel TH17 dari sel CD4+ naif didorong oleh sitokin yang disekresikan oleh sel dendrit sebagai respon terhadap jamur dan bakteri ekstraseluler. Pengenalan glikan jamur dan peptida glikan bakteri dan lipopeptida oleh reseptor imun bawaan pada sel dendrit akan merangsang sekresi beberapa sitokin, terutama interleukin 1, 6, dan 23. Mereka bekerja sama untuk mengaktifkan faktor transkripsi ROR gamma T dan STAT3 yang menginduksi diferensiasi dari sel TH17. Sitokin lain yaitu TGF-beta juga ikut dalam proses ini. Menariknya, TGF-beta adalah inhibitor kuat dari respon imun. Namun, ketika hadir bersama dengan interleukin 6 dan 1, sitokin ini mampu membantu perkembangan sel TH17. Berikut merupakan sumber pustaka yang kami gunakan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat ya.